saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang orang tua overprotective. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sebenarnya yang disebut overprotective itu seperti apa, Pak? Overprotective itu terjadi kalau misalnya dalam mendidik anak, orang tua terlalu banyak memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga akhirnya anaknya itu terbatasi. Tetapi kan setiap orang tua itu secara naluri kan akan melindungi anak-anaknya. Ya, betul. Di dalam hal ini, kalau misalnya perlindungan itu diberikan secara wajar dan pas, maka anak-anak akan mendapatkan manfaat dari perlindungan ini. Jadi, anak-anak juga dapat berkembang meskipun dilindungi. Masalahnya terjadi dengan overprotective adalah perlindungan itu diberikan secara berlebihan, menyebabkan anak terhambat perkembangannya. Mungkin Pak Iman bisa memberikan contoh yang disebut berlebihan itu seperti apa, Pak? Berlebihan itu kalau melihat tanda-tandanya adalah kalau misalnya sebetulnya anak itu sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri, memakai sepatu sendiri, kemudian mungkin ke sekolah sendiri tanpa perlu diantar orang tua dan sebagainya. Tetapi pada saat anak bisa melakukan itu, mereka tidak diberi kesempatan karena orang tua beranggapan, wah ini akan ada banyak bahayanya kalau anak dibiarkan melakukan itu sendiri. Sehingga banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan yang anak bisa lakukan sendiri itu menjadi tidak bisa dilakukannya. Dan itu mengakibatkan anak menerima perlindungan yang berlebihan. Dalam kenyataannya kan dunia kita ini juga memang semakin lama semakin tidak aman ya Pak Heman. Bukankah rasanya wajar kalau orang tua kemudian khawatir misalnya seperti anak pergi sekolah dibandingkan zaman kita waktu kecil kita bisa pergi sekolah sendiri, sekarang kan mungkin memang lebih banyak bahayanya. Bagaimana dengan hal ini Pak Heman? Ini wajar sekali dan saya kira perlu adanya perlindungan maupun larangan-larangan tertentu. Nah, tetapi ini juga menyangkut kebanyakan anak karena kurangnya pengalaman dan perkembangan, mereka belum mampu melihat dan membedakan bahaya dengan peristiwa yang tidak berbahaya. Salah satu contoh misalnya kita perlu melarang ataupun mencegah anak-anak bermain dengan pisau waktu mereka masih sangat muda. Lalu mereka misalnya lari ke jalan raya begitu saja, mereka loncat dari ketinggian, dan bahaya-bahaya ini mereka belum tentu tahu. Nah, di dalam hal ini kita memang perlu memberikan perlindungan kepada mereka. Dan seperti contoh tadi misalnya ke sekolah dan akan menghadapi bahaya-bahaya. Nah, masalah kita adalah bagaimana memberikan perlindungan, tetapi di lain pihak kita tidak sampai terlalu khawatir, terlalu takut sehingga anak menjadi tidak berkembang, baik keberaniannya maupun inisiatifnya. Ya, biasanya kan itu diwujudkan dalam bentuk larangan-larangan, Pak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Nah, apakah itu punya dampak yang negatif gitu, Pak, terhadap diri anak? Iya, kalau terlalu banyak larangan, itu juga salah satu bentuk dari orang tua yang overprotective. Itu akhirnya anak-anak tidak berani melakukan apapun. Itu salah satu dampaknya. Kecuali kalau dia mendapat izin dari orang tuanya. Nah, anak-anak demikian biasanya menjadi
sangat pasif dan menjadi merasa takut berlebihan. Kadang-kadang orang tua itu di dalam memberikan perlindungannya lalu sambil melarang mereka memberitahukan hal-hal yang ngeri-ngeri gitu, sehingga anak-anak menjadi ketakutan berlebihan terhadap benda-benda dan orang lain. Nah, ini memang satu masalah bagi kita, supaya kita tetap memberikan larangan, tetapi supaya kita juga bisa menciptakan kehati-hatian yang wajar kepada anak, dengan tetap memberi ruang kepada anak untuk mengembangkan kemandirian mereka. Ini seninya. Yang Bapak maksudkan dengan berlebihan takut dalam suasana seperti apa, Pak? Misalnya sampai anak melihat orang asing. Nah, ketika masih kecil, anak-anak kan sering dikatakan harus hati-hati, nanti kamu bisa diculik dan sebagainya. Nah, akhirnya anak-anak melihat setiap orang yang belum dikenalnya, mereka akan ketakutan dan bergantung begitu banyak kepada orang tuanya. Kalau tidak berjalan bersama orang tuanya, mereka nggak berani. Apalagi nantinya suatu saat mereka harus pergi sendiri. Di samping itu, dengan banyaknya bantuan orang tua, mereka misalnya takut pergi sendiri untuk membeli barang-barang tertentu. Takut dibohongi, takut kemahalan, dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang mungkin tidak wajar bagi anak seusia mereka. Ya, kalau ini Pak, saya pernah melihat itu ada anak yang sampai kelas 6 SD itu selalu diantar oleh ibunya itu menunggu sampai anak itu masuk ke kelas. Apakah itu salah satu bentuk overprotective? Iya, betul. Karena kalau kita bandingkan dengan anak-anak seusianya, sebagian terbesar dari anak-anak usia kelas 6, mereka sudah bisa ke sekolah sendiri, bahkan naik kendaraan umum sendiri. Kemudian mereka menyiapkan apa yang harus mereka pelajari pada hari itu, dan sebagainya mereka bisa lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya di usia seperti itu mereka masih diantar sampai masuk kelas, nah ini tentu agak berlebihan. Tetapi kelihatannya Pak ya, ibunya ini memang menikmati melakukan itu setiap hari itu. Nah, ini memang biasanya yang menjadi masalah orang tua, bukan anak pertama-tamanya, tetapi di kemudian hari kemudian menghambat masa depan perkembangan dari anak. Ini masalahnya. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Herman tadi tentang menakut-nakuti gitu ya, melarang karena takut ini takut itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang ada sisi-sisi tertentu yang anak perlu diberitahu ya, misalnya seperti contohnya juga supaya nggak sampai dia lari ke jalan raya membawa pisau. Jadi dalam hal ini batasan melarang tapi jangan sampai terlalu overprotective itu jadi bagaimana Pak Herman? Kita harus perhatikan benar-benar usia perkembangan anak dan pemahaman mereka. Nah, kalau misalnya usia balita, mereka belum tahu bahwa pisau itu bisa melukai, dan kalaupun diberitahu, terutama anak-anak di bawah 3 tahun misalnya, diberitahu sekalipun mereka belum tahu akan bahayanya. Nah, itu kita harus mencegah, melarang. Kalau misalnya pencegahan atau larangan itu kita anggap kurang efektif, kita harus melakukan tindakan-tindakan. Jadi misalnya kita harus mengusahakan supaya benda-benda tajam seperti itu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Dan kemudian kalau misalnya masalahnya adalah lari ke jalan raya, ya kita harus beritahukan kepada mereka dengan misalnya juga melakukan pencegahan pintu tidak sembarangan terbuka, dan anak juga diberitahukan bisa lewat cerita dan sebagainya. Dan cerita-cerita itu tidak harus menyeramkan. Dalam hal ini saya menyarankan supaya pemberitahuan itu bentuknya lebih bersifat umum, jadi bukan detail. Kalau kita
terlalu mendetil sampai misalnya kita bilang hati-hati loh kamu kalau ke jalan raya kamu bisa ditabrak mobil, nanti badanmu hancur berkeping-keping, darah berceceran dan sebagainya, sampai menggambarkan dengan sebegitu ngerinya. Saya kira itu akan juga nantinya menimbulkan ketakutan berlebihan kepada anak, dan itu rasanya tidak perlu. Secara umum saja kita katakan bahwa bahaya kalau kamu sampai tertabrak dan kamu bisa cacat. Nah, kamu pernah lihat nggak orang yang cacat dan sebagainya? Nah, seperti itu cukup. Jadi sebenarnya memang masalah orang tua ini adalah memberikan larangan, dan rupa-rupanya ada semacam pedoman gitu Pak, atau mungkin Pak Herman bisa memberikan kepada kami itu pedoman apa yang harus kita perhatikan di dalam kita itu memberikan larangan-larangan terhadap anak supaya tidak overprotective gitu. Ya, larangan-larangan itu yang pertama tentu saja sebagaimana yang saya tadi jelaskan, memperhatikan usianya. Jadi di dalam memperhatikan usianya ini adalah kita melihat apakah anak sudah mampu melakukan hal itu dan bisa bertanggung jawab atas hal itu. Kalau mereka misalnya sudah kita rasakan seharusnya anak usia sebegitu dia harus belajar untuk itu, maka kita lakukan saja pencegahan, bukan dalam bentuk larangan. Pencegahan itu bisa misalnya mereka belajar memanjat, kita siapkan tempat-tempat yang aman di mana mereka dapat memanjat. Jadi itu juga sekaligus sebagai alternatif bagi anak. Kalau misalnya yang dilarang misalnya memanjat tiang listrik misalnya, takut mereka kesetrum dan sebagainya. Nah, mereka bisa disiapkan tempat di mana mereka boleh memanjat dengan bebas, suatu tempat yang tidak berbahaya bagi mereka. Nah, mungkin hal yang lain lagi yang kita perlu perhatikan adalah dalam hal pencegahan ini lebih penting daripada larangan-larangan. Nah, ini yang kita perlu fokus lebih banyak, yaitu bagaimana mencegah mereka dari kecelakaan. Ya, seringkali ada kecelakaan yang terjadi itu di mana ibu itu sedang memasak air, lalu tanpa sepengetahuan dia, air itu tumpah ke diri anaknya atau bahkan minyak, Pak Herman. Nah, dalam hal itu sebenarnya kan ibu ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi peristiwa itu. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu yang saya tadi maksudkan dengan salah satu pencegahan. Jadi, misalnya kalau kita sudah tahu bahwa anak ini suka iseng dan suka mencoba-coba dan dia belum tahu bahaya, salah satu pencegahan adalah kalau memasak di tempat yang tertutup dan anak diawasi oleh orang lain misalnya. Bentuk pencegahan lain ya kita mengusahakan supaya tempat-tempat masak itu tidak atau sulit dijangkau oleh anak. Ya, atau kadang-kadang itu memasukkan paku atau logam yang lain ke ini colokan listrik itu, Pak, sehingga dia kesetrum gitu. Iya, betul. Nah, seperti itu juga kita bisa memasang colokan-colokan yang sulit untuk dimainkan oleh anak-anak, yang tertutup, dan cara menutupnya itu pun harus dengan, kalau misalnya kita mau memasang colokan harus diputar dan sebagainya. Dan juga misalnya begitu terjadi arus pendek, langsung misalnya sekeringnya memutuskan hubungan listrik. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sebagai pencegahan. Salah satunya lagi misalnya dengan membuat tempat colokan itu tidak di bawah atau dekat dengan lantai, tapi di dinding agak tinggi begitu. Jadi dalam hal ini memang orang tua lah yang memegang peranan untuk mencegahnya itu, Pak Herman ya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu, misalnya anak-anak yang memang lebih lemah gitu daripada saudara-saudaranya, sehingga orang tua juga tanpa sadar kemudian jadi lebih
melindungi anak yang lebih lemah ini? Mungkin misalnya sakit-sakitan, jadi lebih banyak larangan juga dalam hal ini. Batasannya gimana nih Pak? Kita perlu beritahukan kepada dia, anak yang lemah ini, bahwa dia mempunyai kelemahan di dalam hal ini. Dan setiap orang juga mempunyai kelemahan tertentu. Nah, untuk kelemahan ini memang kamu misalnya tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dia boleh makan hal ini dan sebagainya. Nah, di lain pihak kita juga memfokuskan kepada kekuatannya. Jadi kita katakan bahwa kamu mempunyai kekuatan di dalam hal ini, misalnya atau bakat tertentu, menyanyi atau apa. Nah, itu kita kembangkan ke sana. Nah, memang di satu sisi orang tua akan secara naluriah timbul rasa khawatir bahwa anak ini kalau misalnya menghadapi hal-hal situasi tertentu dia akan sakit atau apa gitu. Nah, tetapi kita perlu melatih anak itu supaya dia sendiri akhirnya lebih kuat. Dan itu saya kira adalah salah satu bentuk pencegahan yang lebih baik daripada perlindungan berlebihan. Sebagai contoh, ada anak-anak yang asma. Nah, anak-anak yang asma ini tentu lemah ya. Kalau dia makan apa atau kena debu atau apa, dia lemah. Nah, lebih baik kita tidak melindunginya sedemikian rupa, dia tidak boleh kemana-mana dan sebagainya, tetapi melatih dia supaya dia lebih kuat. Salah satunya adalah dengan memberikannya latihan renang, dan kemudian melatih untuk secara bertahap dia menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan alergi, tetapi secara bertahap, perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan begitu, anak akan lebih kuat, sehingga asmanya tidak kumat terlalu sering. Jadi anak diajak bekerja sama begitu ya dalam hal ini, bukan hanya berupa larangan, tetapi mereka dilibatkan. Betul, dan dilatih. Namun sebaliknya, kebalikan dari anak-anak ini adalah anak-anak yang cenderung nekat begitu ya, yang justru senang dengan hal-hal yang menyerempet bahaya. Rasanya memang semakin dikatakan jangan, semakin mereka akan melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang baik. Dalam hal anak-anak yang lebih nekat begitu, dan anak-anak ini kemungkinan kalau kita larang pun mereka akan lebih banyak pemberontakan ini. Kita boleh mengusahakan untuk sedikit bersusah diri ya, tentunya menyediakan alternatif petualangan yang kita izinkan bagi mereka. Salah satu contoh, misalnya mereka suka pergi-pergi gitu ke tempat-tempat yang asing, padahal sebetulnya usianya belum mencukupi mereka untuk pergi-pergi sendiri, dan mereka pernah tersesat dan sebagainya, sehingga kita carinya setengah mati. Nah, alternatif yang kita bisa berikan misalnya adalah kita mengajak mereka ke tempat rekreasi yang menyediakan ruangan-ruangan dengan petualangan demikian. Mereka mencari jejak, mereka ke sana ke sini sendiri, sambil kita juga mengajarkan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tersesat. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sediakan, berarti anak-anak juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk melakukan petualangan-petualangan demikian, sambil mencegah bahaya. Pak Iman, sebagai orang tua, apakah kita itu bisa mengetahui gitu loh, tanda-tanda dini bahwa anak yang kita asuh itu sudah mendapat perlindungan yang terlalu berlebihan dari kita itu? Kalau dari sudut anak ada beberapa tanda, yaitu kalau misalnya mereka tumbuh makin besar tetapi justru menjadi semakin pasif, semakin penakut, atau sering melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak
terang-terangan, padahal bagi kita juga aktivitas itu bukan sesuatu yang membahayakan atau apa gitu. Nah, kemungkinan kalau anak-anak itu seperti itu, kita sudah melakukan tindakan yang overprotective. Jadi kita harus waspada untuk tanda-tanda seperti ini. Apa tanda-tanda yang lain, Pak? Tanda yang lain misalnya anak-anak lalu mengabaikan larangan karena mereka sudah bosan dengan larangan-larangan, dan anak-anak yang misalnya sebaliknya mereka tanpa izin, mereka sudah melakukan sesuatu di luar pengetahuan kita, dan banyak hal yang misalnya anak-anak seusianya itu sudah bisa lakukan tetapi mereka belum bisa. Ini juga suatu tanda di mana kita sudah terlalu berlebihan melindungi anak. Iya, saya pernah menjumpai itu anak dari salah seorang teman saya itu yang mengeluh kepada orang tuanya karena dia merasa malu gitu. Misalnya tadi itu, Pak, diantar ke sekolah lalu dibawakan makanan, dibawakan minuman. Dia sendiri merasa malu dan itu dia keluhkan kepada orang tuanya. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa orang tuanya sudah melakukan perlindungan yang terlalu berlebihan? Betul. Ya, hanya saja kita perlu lihat konteksnya juga. Pada anak-anak remaja, rasa malu untuk berdekatan dengan orang tua itu memang sesuatu yang wajar dan naluriah. Jadi untuk anak remaja, kita tidak terlalu bisa menerapkan patokan ini. Karena baik overprotective maupun tidak, anak-anak remaja memang cenderung malu kelihatan bersama orang tua. Iya, ada pengalaman dari orang tua yang karena anak yang pertama itu meninggal, lalu dia memberikan perhatian yang sangat besar kepada anaknya yang kedua, dan dia juga khawatir bahwa peristiwa yang kurang menyenangkan itu berulang kembali gitu, Pak. Jadi ini dari sisi orang tuanya memang. Iya, dan ini adalah satu bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang akan menyebabkan tindakan overprotective dari orang tua. Nah, di dalam hal ini kita harus berusaha meyakinkan diri bahwa anak-anak kita itu bukan saja kita tidak bisa melihat anak kita setiap saat, dan kita tidak bisa melindungi, menjaga mereka setiap saat. Pada suatu ketika nanti mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya-bahaya sendiri. Jadi lebih baik melatih mereka untuk menghadapi bahaya dan tantangan daripada melindungi mereka dan terus-menerus menjaga mereka. Iya. Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab yang sesuai untuk pembicaraan ini, Pak? Saya ingin bacakan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Poin saya adalah di sini dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu artinya Tuhan juga akan memelihara, menjaga anak kita. Jadi kenapa kita tidak menyerahkan juga anak-anak kita dan masa depannya kepada Tuhan? Iya. Menyerahkan itu dalam arti kata bagaimana, Pak? Menyerahkan di dalam arti kita melakukan tanggung jawab kita mendidik, membesarkan mereka karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Tetapi kita tidak terlalu mengkhawatirkan mereka sehingga melindungi mereka secara berlebihan. Iya, jadi seolah-olah kita mau melampaui apa yang bisa Tuhan lakukan gitu, Pak. Iya. Iya. Bagaimana dengan kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak itu, Pak? Iya, memberikan kepercayaan kepada anak ini akan ada topik tersendiri yang akan membahas tentang ini, dan secara singkat ini memang suatu bagian di mana kita melatih diri kita dan mengukur supaya kita tidak bertindak secara overprotective. Iya, Pak Iman, saya rasa pembicaraan ini sangat menarik dan tentu akan
sangat bermanfaat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak balita maupun anak-anak remaja. Jadi karena kesempatan ini ya terbatas, memang mungkin pada kesempatan yang lain kita akan membahas dengan lebih detail lagi. Namun para pendengar sekalian, kami dari studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua overprotective. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.